Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Tosya Boseke, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi cara berpikir seseorang atau golongan tertentu. Ideologi juga paham teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Ideologi ini ada karena bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakatnya, sehingga ideologi ini dapat selalu memenuhi cita-cita bangsa yang menggunakannya sesuai dengan tuntutan zaman. Ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat dirubah-rubah kembali sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Ideologi ini pun ada bukan karena berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan berasal dari keinginan dari cita-cita sesuatu kelompok tertentu. Sehingga ideologi ini sangat bersifat memaksa, keras, dan sangat mengatur berbagai bidang kehidupan rakyatnya. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai dasar dan haluan negara. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi negara, suatu ideologi komprehensif yang mengatasi partikulitas paham perseorangan dan golongan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Yang terakhir, selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, dan yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pandangan para ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi. Seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam, Pancasila sebenarnya yang dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Yang ketiga, negarawan atau Negoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, berfungsi sebagai untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut.
Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai dasar, artinya sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar, dan sebuah nilai yang mendasar yang relatif tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam sila kelima dalam Pancasila. Nilai instrumental, artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang terakhir, nilai praktis. Artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dan dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Kesimpulannya adalah, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan bernegara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, dan dari dimensi fleksibilitas nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konstekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.